Hari ini kita akan lanjut dengan persamaan garis di ruang ya. Bentuknya beda sekali nanti hasilnya dengan persamaan garis di bidang. Kalau di bidang Y sama AX tambah B itu ini agak lain. Coba kita lihat. Saya akan jelaskan secara manual saja. Nanti kalian baca ini paham setelah dijelaskan manual ya. Untuk itu saya akan ambil gambar ini. Oke. Kita akan bikin persamaan garis di ruang. Nah. Ini kok nggak enak ya posisinya. Persamaan garis di ruang. Nah, yang pertama kita harus punya dulu. Punya atau diketahui satu titik titik P, koordinatnya sebut aja, samain dengan di sini koordinatnya apa? X0, Y0, Z0 yang dilalui garis. Ya, harus punya titik P gitu yang dilalui garis berupa angka yang udah diketahui P-nya. X0, Y0, Z0 harus diketahui. Kemudian harus punya vektor arah garis. Apa itu vektor arah garis? Adalah sebuah vektor yang sejajar dengan garis yang akan dibuat. Nah, vektornya saya sebut vektor V dengan koordinatnya tadi rasanya ABC ya. Sama dengan vektor A, B, C. Ini harus diketahui. Di sini vektor V-nya ini. Nah, nanti garisnya itu sejajar dengan vektor V. Kalau sejajar itu bisa searah, bisa berlawanan arah. Di persamaan garis nggak masalah. Mau searah, mau berlawanan, asal sejajar. Jadi garisnya mana? Garisnya nanti searah dengan vektor V. Ini garisnya. Garis L gitu ya. Kita mau menentukan persamaan garisnya. Harus punya dua ini. Kalau bidang kemarin harus punya vektor normal dan titik yang dilalui bidang itu. Atau titik yang pada bidang. Nah, caranya sederhana nih. Caranya gini. Ambil titik Q ya, sebarang pada garis. Tapi titik Q-nya jangan ngambil titik P lagi. Titik Q-nya yang lain ya. Titik sembarang ini. Belum ada angkanya. Karena nanti X, Y, Z itu bisa mewakili semua titik di garis merah. Ya, jadi yang mana aja gitu ya. Nah, kita lihat vektor PQ itu sejajar dengan V, betul? Kan V itu fungsinya sebagai vektor arahnya. Sejajar tadi vektor arah tuh. Kalau sejajar, kan vektor tuh bisa digeser-geser. Berarti vektor yang satu kelipatan yang lain, betul? Jadi saya bisa tulis PQ itu sama dengan sebuah konstanta bilangan real kali V. Dengan T-nya bilangan real. Kenapa? Karena sejajar. Bisa T-nya bisa positif, bisa negatif. Kalau searah, T-nya positif. Kalau berlawanan arah, T-nya negatif gitu ya. T-nya nggak satu angka, karena Q-nya bisa yang mana aja. Jadi T-nya bisa bervariasi juga. Udah, dari sini nongol persamaan garisnya. Mana nongolnya? Tinggal kita hitung aja nih. PQ-nya berapa, V-nya masukkan, nongol persamaannya. Coba PQ berapa? Q kurangi P. Jadi X
X dikurangi tadi apa di atas? X0. Y min Y0. Z min Z0 ya. Titik Q dikurangi titik P. Sama dengan T kali V-nya tadi ABC. Jangan ngobrol. Kuping saya ini tajam kayak stetoskop. Jadi kalau keluar suara dari situ dengan 0,1 desibel, sampai di sini udah 20 desibel. Wah, gitu. Udah. Oke, susun dari sini. X min X0 sama dengan TA. Y min Y0 sama dengan TB. T kali B maksudnya. Z min Z0 T kali C. Nah, ini disebut persamaan garis. Jadi titik X, Y, Z yang kita ambil harus memenuhi ini. Titik X, Y, Z ini adalah titik-titik pada sini. Kita ngambilnya sekali aja sebarang, tapi boleh yang mana aja. Ini disebut persamaan parameter garis. Kenapa pakai parameter? Karena muncul T-nya ini. T-nya bilangan real. Boleh 0, boleh min, boleh plus. Semua bilangan real. Kemudian kalau T-nya kita eliminasi, dari sini saya dapat X min X0 dibagi A itu sama dengan T. Juga Y min Y0 dibagi B itu juga sama dengan T. Z min Z0 juga dibagi C sama dengan T dia. Ini disebut persamaan simetrik dari garis. Jadi garis di ruang bisa persamaannya parameter, bisa simetrik. Ingat bahwa A, B, C di sini vektor arahnya. Titik yang dilaluinya ini, X0, Y0, Z0. Titik yang ada pada garis. Paham? Kamu kok gembira sekali? Coba kegembiraannya dibagi ke dia, ke si Jocelyn. Dia sedih terus. Oke, begitu ya. Oke, lanjut lagi ya. Jadi kalian baca ini paham lah ya. Jadi ini. Udah tinggal contoh. Oke, saya buka aja ini. Oke, baca lagi soalnya. Tentukan persamaan simetrik, jadi yang nggak ada T-nya. Dari garis L yang melalui titik P, ini ilustrasi aja P-nya. Dan sejajar vektor ini. Udah ngulang yang tadi aja. Caranya tadi gimana? Jangan bunyi-bunyi. Ambil. Enggak dong, ambil dulu titik pada garis ya. Ambil titik sembarang Q pada garis. Sebut X, Y, Z karena ini titik sembarang, bukan tertentu. Maka PQ kelipatan V. Boleh juga V kelipatan PQ. Nanti ketemu persamaannya sama-sama juga. Jadi PQ kelipatan V. PQ skalar kali V. Udah tinggal hitung kayak tadi. Cuma sekarang pakai angka. PQ-nya Q dikurangi P. Sama dengan T kali ini. Kalikan satu per satu, dapat persamaan simetriknya. Persamaan parametriknya. Persamaan simetriknya, T-nya dieliminasi. X min 2 per 4. Ini Y min 5 per min 3, dan seterusnya. Nah gitu ya, ini persamaan garis tuh. Jadi kalau nggak gini, ya gini. Beda sama di bidang Y sama AX tambah B gitu ya. Sebenarnya ini kalau diterapkan ke vektor yang di bidang sama juga. Nanti yang ininya bisa dibuat jadi Y sama dengan sekian X tambah konstanta. Karena cuma muncul ini aja. Sudah? Belum? Ngebut, lanjut. Soal berikutnya. Cari persamaan garis
yang merupakan perpotongan antara bidang ini dan bidang ini. Oke, kalau ini mah tadi dua-duanya rasanya cilukba gini. Coba, ini ada bidang yang abu, katakan ini bidang yang abu, ini bidang yang kuning. Dua bidang itu kalau nggak berimpit, ya berpotongan di satu garis ya, perpotongannya. Dua bidang nggak mungkin berpotongan di satu titik garis. Kalau nggak sejajar, ya kalau sejajar nggak ada titik potongnya. Kalau berimpit semua titik potongnya, ini nggak termasuk yang dua itu. Jadi dia berpotongan. Nah, bagaimana menentukan persamaan garis potongnya ini? Ingat, kalau persamaan garis kita harus punya titik yang dilalui garis dan vektor arah. Nanti tinggal pilih titik sembarang di garis, maka vektor ini kelipatan vektor satunya lagi. Jadi saya mencari dulu titik pada garis, betul? Saya cari titik pada garis. Kenapa nyari dua titik? Hah? Apa? Kok? Saya harus mencari satu titik sekutunya. Ada banyak titik sekutunya ya. Cari satu aja untuk bikin persamaan garis. Dan vektor arahnya. Mendapatkan titik sekutunya, ya ini tinggal disamakan aja. X-nya bersamaan, Y-nya bersamaan, Z-nya bersamaan. Ketemu salah satu titik. Meskipun banyak, nanti ambil satu aja. Vektor arahnya dapat dari mana? Hah? Dari dua titik. Kalau saya udah dapat satu titik di sini, saya cari titik kedua di sini. Vektor arahnya ambil aja ini. Vektor arah tuh boleh berimpit dengan garisnya. Oke, jadi saya mencari dua titik. Satu titik untuk membentuk persamaan garisnya. Yang titik kedua untuk bikin vektor arahnya. Nah, jadi disamakan biasa. Saya eliminasi dulu. Nggak tahu apa yang dieliminasi di sini. X-nya ya. Ini dikali 2. Yang atas kali 2. Ini dikurangi. Yang bawah kurangi yang atas supaya positif. Karena kalau yang atas kurang bawah negatif. Nggak enak ngitungnya. 5 dikurangi min 2 jadi 7. 4 dikurangi min 10 jadi 14. Ini jadi 56. Tinggal satu persamaan, nggak bisa diapa-apain lagi. Ya udah biarin aja. Pokoknya harus memenuhi ini, ambil aja. Y atau Z-nya sembarang, ambil Y-nya 0. Z-nya dapat 4 gitu ya. Atau ngikuti ini, sabit saya. Ambil Y-nya 0 betul. Maka dapat dikasih indeks karena titik ke 1 gitu ya. Z-nya 4. X-nya berapa? Masukkannya ke sini. Masukkan. Tuh 3 benar dia. Ya. Jadi titiknya 3, 0, 4. Ambil supaya gampang lagi. Y2 8. Supaya 8 kali 7 56. Maka Z-nya 0, X-nya ngitung lah ya dari sini ya. Nah gitu. Udah dapat 2 titik. Maka P sebagai titik acuannya, vektor arahnya PQ atau QP juga boleh. Melalui titik P, vektor arahnya ini. Persis soal nomor 1. Gitu ya. So, kalau ada yang oke, lanjut ya. Nah, hasil kali silang sekarang membahas. Hasil kali silang. Saya akan jelaskannya. Ini dari sini aja karena gambarnya susah. Saya nggak gambar ini susah. Gini. Gunanya nanti di soal ya. Sekarang mah terima aja. Kok dibikin yang gini gitu. Ya udah pokoknya kalau kita juga ini ada tukang jualan, kok bikin roti? Ya ada gunanya gitu ya. Bikin ini ada gunanya.
Ini. Diketahui vektor U di ruang dan vektor V di ruang. Oh ya, hasil kali silang ini namanya, hasil kali silang itu hanya berlaku di vektor yang komponennya 3 di ruang. Kalau di bidang nggak ada. Vektor di bidang nggak ada hasil kali ini silangnya. Nah, yang dimaksud dengan U kali V, kalinya harus ditulis kali, jangan sungai ya. Nah, U kali V itu adalah determinan dari matriks yang seperti ini. Ininya pasang IJK, vektor basis. Kalau U kali V harus U dulu. U baru V, nggak boleh ditukar karena beda nilainya. Nah, ngitung determinannya kalian di SMA mungkin udah kenal salah satu cara yang disebut cara Sarus. Itu ini kali ini ditambah ini kali ini yang 3 biji juga. Ditambah ini kali ini dikurangi yang ke arah sini. Udah pernah ya? Hitung determinan udah belum? Tapi saya nggak akan pakai yang itu. Boleh pakai itu juga boleh. Nah, saya pakainya yang ini. Ekspansi kofaktor namanya gini. Yang I ini kita iriskan ke horizontal dan vertikal. Tinggal matriks 2 kali 2. Nah, ini kita hitung determinannya. Determinan tuh ini kali ini 2 kali 2 dikurangi ini kali ini. Hasilnya 0 dong ya. Ini kali ini berarti ini kuadrat. Dikurangi ini kali ini kuadrat juga. Enggak, ini kali itu dikurangi apa lagi? Gitu. Gitu pokoknya itu. Pasang ininya vektor basisnya I. Sama, lakukan yang sama, J, sekarang J diiris horizontal, vertikal, tapi yang J dikasih minus. Ya, jadi koefisiennya tuh plus, min, plus gitu. J ini tinggal sisanya yang nggak burem U1 V3 dikurangi U3 V1. Tambah sekali lagi yang K. Iriskan, ini K nggak ada negatifnya. Ini kali ini dikurangi ini kali ini. Gitu ya. Supaya lebih paham, coba kita lihat contoh dulu lah satu. Sebelum melanjutkan. Contoh ini. Contoh. Ambil sembarang lah. U-nya apa? Supaya gampang hitungnya satu semua gitu ya. V-nya apa? Misalkan min 2, 1, 4 gitu. Gitu ya. Maka U cross V itu sama dengan determinan IJK. Nggak boleh terbalik ya, kalau U kali V, U dulu. Min 2, 1, 4. Oke, menjadi yang I diiris, ini I. 2 kali 4 dikurangi 3 kali 1. 2 kali 4 dikurangi 3 kali 1. Ininya I, gitu ya, topi. Minus, apa? 1 kali 4. 3 kali min 2. J. Terus tambah berapa? 1 kali 1 dikurangi 2 kali min 2. K, gitu ya. Sama dengan ini berapa? 8. Saya senangnya notasi ini daripada IJK. 8 dikurangi 3, 5. Ini berapa? Minus 4. Nggak percaya sama dia. 6. 6 min 10. 1 dikurangi jadi 5 ya. Boleh juga nulisnya 5I min 10J tambah 5K gitu ya. Saya rasa lebih panjang, mendingan pakai notasi siku gitu. Oke, itu hasil kali silang. Lanjut lagi. Nah, sifat-sifat hasil kali silang. Yang pertama,
U kali V. Oh ya, U kali V hasilnya vektor ya. U cross V itu hasilnya vektor. Kalau U dot V hasilnya skalar, hasil kali titik. Kalau ini hasilnya vektor. Nah, U kali V ini sebuah vektor, maka hasilnya akan tegak lurus U juga tegak lurus V. Begitu ya. Jadi apa? Jadi, aduh suara saya nggak kerekam, udah aja pause. Oke, jadi begitu tegak lurus keduanya. Nah, karena tegak lurus U kali V tegak lurus U, maka kalau di dot produkkan dengan U hasilnya 0, di dot produkkan di hasil kali titikan dengan V hasilnya juga 0. U, V, dan U kali V membentuk right-handed triple, itu yang aturan sekrup. Ya. Jadi aturan sekrup saya gambar di sini aja. Yang barusan itu tadi, susah. Di sini aja. Yang nomor 2 itu maksudnya kalau ini U, ini V, maka U kali V itu tegak lurus keduanya. Berarti masuk ke dalam layar atau keluar ke dalam layar. Nah, ngelihatnya ini U kali V. Jadi diputar dari ujung U ke ujung V. Ini putar. Kalau diputar demikian, bautnya makin ke dalam ya. Ini, kalau saya memutar seperti ini, kita tahu dulu bahwa ini U kali V harus tegak lurus ini tegak lurus ini. Berarti ke sana atau ke dalam. Nah, ini U kali V diputarnya ini dari ujung U ke ujung V. Putar. Ini tadi gini, diputar gini. Kalau baut di mana? Ke dalam, berarti hasilnya vektor ke dalam. Itu yang maksudkan apa? Apa ini istilahnya right-handed triple ini. Kemudian U kali V hasilnya vektor, ingat. Kalau dihitung panjangnya sama dengan ini. Kalau yang dot product kita punya ini. Apa? U dot V sama dengan panjang U kali panjang V kali cos theta. Ya. Ini mirip. Cuma bedanya ini ada pagar 2. Kenapa? Kalau yang di sini ini kan udah skalar. Ini skalar. Kalau di sini kalau nggak pakai pagar ini vektor. Jadi yang dihitung panjangnya ya. Tapi dia sin mirip. Oke, teorinya cuma itu. Vektor itu yang susah. Yang susah itu soalnya nanti memanfaatkan ini. Oke, ini 1, 2, 3 akan saya bahas, nomor 4 sendiri. Kalau 3 udah dibahas, 4 bisa sendiri harusnya nanti. Kalau masih waras, kalau udah gila ya nggak tahu. Nah, gitu. Jocelyn, paham nggak? Silalahi, paham nggak? Sebelahnya siapa namanya? Udah pernah nanya, saya lupa lagi. Surya. Aduh, pantas panas Surya di siang hari. Kemarin yang nanya sudut antara bidang kamu bukan? Nanti saya jelasin kalau ada waktu. Yang kenapa vektor-vektor normalnya, padahal kalau digambarin enggak gitu. Nanti. Oke, nomor 1 dulu. Cari persamaan bidang melalui 3 titik ini. Saya buka aja karena kalau udah menyangkut gambar-gambar saya segan mengerjakannya. Tentukan persamaan bidang melalui titik
PQR yang diketahui. Ingat, persamaan bidang kita perlu apa aja? Nggak ada vektor arah persamaan bidang. Vektor normal dan satu titik pada bidang. Nah, ini persamaan bidang melalui 3 titik. Berarti ada 3 yang diketahui titiknya ya. Satu aja pilih yang mana aja, nanti P yang dipakai gitu. Vektor normalnya mana? Harus tegak lurus bidang. Vektor normal tuh yang mana? Elizabeth. Dapat dari mana vektor normalnya? Manfaatkan ini. Yang ke-1. Manfaatkan. Masih bingung? Nanti si Elizabeth apa? Apa yang dikross-productkan? Boleh. Pokoknya 2 vektor di sini ya. Jadi kita bentuk vektor PR dan vektor PQ. Gampang kan? Tinggal titiknya dikurangi. PQ dan PR. Kemudian di cross productkan. Kan tegak lurus keduanya. Berarti dia sebagai vektor normal. Jadi, aduh nggak nyampe. Harus loncat dulu ujungnya. Oke ya. Ini PQR. Saya udah tahu nih titik yang dilalui bidang. Salah satu boleh dipakai, saya pakai titik P. Vektor normalnya kita bikin vektor PQ, bikin vektor PR, di cross productkan. Kalau di cross productkan kan hasilnya tegak lurus keduanya. Nggak tahu ke dalam, nggak tahu keluar. Nggak apa-apa, asal vektor normal aja. Ke dalam juga vektor normal. Kan jadi dia akan tegak lurus bidang yang akan dibikin yang melalui PQR kan. Tegak lurus bidang. Oke. PQ saya sebut vektor U supaya hurufnya nggak nulis panjang gini. PR itu V. Tetapkan vektor N normal nih tegak lurus U kali tegak lurus U dan tegak lurus V. Jadi di cross productkan. Karena tadi rumusnya ini tegak lurus U, tegak lurus V. Ya hitung aja. Kayak tadi pakai determinan. Dapat ini. Ini adalah vektor normal bidang. Udah dapat vektor normalnya? Gimana bentuk persamaan bidangnya? Ini udah ada vektor normal, udah ada titik P yang dilalui bidang. Kemarin gimana caranya? Enggak proyeksi. Apa proyeksi? Surya. Kayak yang garis tadi. Ambil sembarang titik di bidang. Ya. Ini titik S sembarang di bidang. Maka PS kali N sama 0. Udah hitung aja. PS kali N 0. Kalikan ini. Lanjutkan perkaliannya keluar persamaannya. Gitu ya. Polanya diingat. Membentuk bidang tuh. Normal dan titik yang dilalui. Pilih titik satu lagi. Udah vektor itu kali vektor itu 0. Hitung aja keluar sendiri. Gitu. Bentar lagi si Surya tanya lagi. Kalau nggak bisa lagi diguyur. 2 kali nggak bisa. Oke lanjut. Nanti nggak selesai juga. Udah jam segini. Periksa ini cepet aja ini saya. Nggak terlalu perlu buat kalian tapi hasilnya yang perlu. Periksa apakah hasil kali silang komutatif. Kalau dot produk komutatif kemarin ya. U dot V sama V dot U. Nah untuk periksanya ambil aja U-nya berapa, V-nya berapa, kalikan. U-nya misalkan ABC,
V-nya PQR, hitung U kali V kayak tadi pakai ini. Kalau dihitung, percaya aja hasilnya ini. Kalau V kali U, ruas kanan saya hitung. Kalau V kali U, ini V dulu ditulisnya. Baru ini U. Nah, kalau kita bandingkan, yang atas itu, yang bawah itu minus dari yang atas ya. Ini kalau diminuskan kan jadi ini. Ini kalau diminuskan jadi ini. Ini kalau diminuskan jadi ini. Jadi kesimpulannya U kali V itu sama dengan min V kali U. Jadi kalau U kali V ke atas, arahnya V kali U. Ya apa ya? U kali V ke atas, V kali U ke bawah. Ini yang pentingnya. Ininya udah nggak usah lah buktinya. Tunjukkan lagi secara geometri gambar U kali V itu adalah luas jajaran genjang seperti gambar di bawah. Jadi kalau ini vektor U, ini vektor V, panjang dari U kali V, ini skalar ya karena panjangnya. Sama dengan luas ini. Kita lihat gampang ini. Hitung aja luas jajaran genjang. Ini ada U, ini ada V. Luas jajaran genjang adalah alas kali tingginya, betul? Tingginya saya bikin. Tingginya H. Gitu ya. Banyak petainya. Oke. H ini panjangnya hitung. Kalau alasnya kan panjang V, betul? Tulis dulu. Luas jajaran adalah panjang V kali H. H ini panjangnya berapa? Sama dengan panjang U sin alfa, betul? Panjang U sin sudut alfa. Panjang U sin alfa. Sama dengan satu baris lagi aja saya tulis di sini. Sama dengan, kan kalau panjang boleh di bolak-balik nulisnya ya. Sama aja kan, betul? Karena ini udah berupa panjang. Sama dengan U cos V. Dari mana? Dari sifat yang ketiga. Ini. Panjang U kali V sama panjang U, panjang V sin theta. Sama di sini. Panjang U, panjang V sin alfa. Oke, jadi dia sama dengan luas jajaran genjang. Oh, pokoknya mah Ups, ada salah. Direvisi sama si Elizabeth. Panjangnya. Udah direkam tuh nama kamu. Muncul di YouTube. Oke, lanjut lagi ya. Ini sendiri ah. Satu pasal lagi. Nah, berikutnya saya akan membahas fungsi bernilai vektor. Gini, ilustrasi dulu di sini. Boleh di ruang, boleh di bidang ya, ini masalahnya. Jadi ini di ruang lebih umum ya. Di ruang itu ada sebuah partikel bergerak, misalkan dia gitu bergerak. Ya, nggak tahu kesana mau ke neraka kali dia, pokoknya bergerak gitu. Di ruang. Ada komponen X-nya, Y-nya, Z-nya. Nah, sekarang posisi partikel nggak mau dinyatakan sebagai koordinat biasa, tapi katakan setelah T detik dia sampai sini. Nah, posisinya ini akan dinyatakan sebagai vektor. Vektor ini, RT. Gitu ya. RT. Jelas RT itu terdiri dari 3 komponen ya. Vektor. Ntar sebelum ini. Jadi misalkan waktu T-nya 2. Waktu T-nya 2 katakan sampai sini.
Nah, ini adalah R2. R saat T-nya 2. Nah, kemudian RT ini jadi ada 3 komponen. Komponen X ya, fungsi dari waktu. Karena X-nya berubah-ubah si kurva biru itu. Ini FT komponennya, fungsi dari T, X ya. Komponen Y-nya juga berubah-ubah. Sebutlah fungsi T dan komponen Z-nya. Nah, jadi gerak partikel akan dinyatakan sebagai fungsi seperti ini. Jadi yang diikuti kalau sampai sini yang dihitung adalah ini, vektornya ini. Berapa gitu. Ujungnya itu posisi si partikel. Begitu? Jangan ngobrol. Oke, jadi gini. Ini ada partikel bergerak di sini. Posisinya setiap saat akan dinyatakan sebagai vektor dengan 3 komponen. Dan tentunya vektornya fungsi. Nah, yang seperti ini namanya fungsi. Variabelnya T, waktu. Tapi nilainya vektor. Ada komponen X, Y, dan Z-nya. Secara umum, fungsi bernilai vektor adalah tergantung. Kalau di bidang 2 komponen seperti ini. Kalau di ruang 3 komponen. Boleh pakai IJ, IJK, atau pakai kurung siku. Saya senang yang ini pendek nulisnya. Oke, gitu ya. Bisa dibayangkan ya. Nah, kalkulus itu urusannya limit, turunan, integral. Gitu ya. Kalkulusnya mudah. Kalau saya punya fungsi bernilai vektor, ini, maka limitnya tinggal dilimitkan aja masing-masing. Turunannya, ini, turunan masing-masing aja. Ya vektor, turunannya vektor lagi ini. Integralnya, ya integral masing-masing. Di sini hanya 2 komponen. Kalau geraknya di ruang, ya ini tinggal ditambah 1 komponen lagi. Tapi intinya ngitung limit, turunan, integral, ya per komponen. Komponen X, komponen Y, komponen Z. Gitu ya. Oke. Nah, sehubungan dengan itu, maka sifat-sifatnya ini yang enggak kita turunkan di sini. Tapi ada pembuktiannya kalau mau baca sendiri di buku Purcell. Turunan dari fungsi vektor jumlah 2 buah fungsi vektor bisa dihitung masing-masing jumlah. Nah, ini mah nggak diapalin juga kayak turunan biasa. Kali konstanta, konstantanya bisa keluar. Ini yang diturunkan F-nya aja. Perkalian skalar, ini fungsi skalar dengan fungsi vektor, ya udah kayak turunan perkalian aja. Turunan H kali F, oh ini saya tulis ini dulu, ditambah H-nya tetap kali turunan F. Dot produk, ya sama, ininya cuma dot aja. Satu lagi sebenarnya cross product juga ada. Turunan dari cross product FT kali GT masing-masing fungsi vektor sama dengan yang ini diturunkan F aksen kali juga ininya ya GT ditambah yang F tetap, yang G diturunkan. Gitu ya. Jadi mirip-mirip aja. Jadi nggak ada yang baru. Cuma ininya operasinya vektor gitu. Hah? Oh, salah, cross. Ngarang aja. Tuh, sampai aja nulis cross aja nggak bisa. Menurut, gitu ya. Cross ya cross lagi. Komposisi sama aja. F dari U, ya F aksen U
kali U aksen gitu. Nggak ada yang baru. Contohnya juga simpel aja. Kenapa kelas ini cepet ya? Sangat ringan. Coba kita lihat ini. Saya klik aja. Yang ringan mah. Diberikan fungsi vektor ini cuma di bidang. Hanya ada komponen I dan J aja. Komponen X dan Y aja. Tentukan turunan 1 dan turunan 2 di titik 0. Nanti tentukan sudut antaranya. Turunan 1. Ya udah ini tinggal turunkan aja. 2T ditambah 1I gitu ya. Oh saya pakai kurung siku jadi nggak pakai IJ. Ini turunkan E pangkat T tetap. Boleh aja ya nulisnya 2T tambah 1I ditambah E pangkat T J gitu ya. Silahkan suka yang mana. Kemudian saya menghitung turunannya di 0 ya masukkan T-nya 0. Jadi 1,1 ya. Turunan 2 ini tinggal turunkan aja masing-masing. Ini menjadi 2, E pangkat T tetap. Turunan 2 di 0, masukkan 0 jadi 2,1. Kemudian sudut antara ini dan ini, pakai rumus kosinus aja ya. Theta sama dengan arcus cos. Kenapa arcus cos? Karena yang kita hitung di belakangnya cos ya. Tinggal ini kali ini dibagi panjang masing-masing. Hitung sendiri. Oke, itu yang A. Yang B, turunan ini. Tinggal pakai aturan perkalian ya. Perkalian. Ini diturunkan kali F ditambah T pangkat 3-nya tetap kali turunan F. Masukkan ini turunan F-nya. Dan F-nya. F-nya ini soal semula. Turunannya tadi udah kita hitung ini. Tempelkan di sini. Oke. Integralnya, integralkan aja masing-masing suku. Ini, masing-masing diintegralkan. Ini menjadi sepertiga T pangkat 3. Ini menjadi setengah T kuadrat. E pangkat T integralnya tetap. Masukkan batasnya. Mudah. Nah, sekarang saya mau menjelaskan ini. Tapi karena ini udah dicoret-coret, saya akan jelaskan manual. Gini. Coba sekarang perhatikan. Ini boleh di ruang, boleh di bidang ya. Pokoknya kalau menyangkut vektor ya, kecuali hasil kali silang, itu hanya vektor 3 komponen. Yang lainnya ini berlaku untuk vektor di bidang dan di ruang. Cuma komponennya aja 2 dan 3 biji ya. Kita lihat gini. Katakan ada sebuah partikel bergerak gitu. Nggak adaan. Sebuah partikel bergerak gitu ya. Nggak tahu gimana. Katakan pada saat T, ini partikel bergerak ke arah sana. Sebuah partikel bergerak. Saat T, posisinya di sini, RT. Biru. Nah, posisinya setiap saat dinyatakan sebagai RT. Itu posisi partikel. 3 komponen ya. Kalau di ruang 3 komponen. Kalau di bidang ya 2 komponen. Kemudian ini RT. Kemudian setelah T-nya naik sedikit. Sedikitnya saya, kalau naik sedikit T-nya, berarti dia pindah sedikit ya. Nah, pindah sedikit saya gambarnya agak banyak. Jadi setelah saat T tambah H, posisinya RT ditambah H. Mana? Dia kan geraknya arahnya ke sini, jadi katakan udah nyampe sini lah. Sampai sini. Ini posisi dia.
RT tambah H. Nah, kemudian saya bikin ini vektor dari RT ke RT tambah H. Vektor yang merah ini adalah berapa? Hah? Hah? RT tambah H dikurang RT. Enggak terbalik? Iya, kebalik. Kebalik? Yang benar apa? Cantik. Ani. Iya, masa saya bilang ganteng gitu. Apa? Vektor yang merah itu apa? Hah? Apa? R. Sebentar. R T tambah H dikurangi RT itu? Ini? Hah? Oh ya benar udah. Kamu nggak suka nggak yakin? Nah sekarang saya ingin melihat saat H-nya kecil sekali. Jadi katakan waktu T-nya detik ke-5, sekarang detik ke 5,001 gitu ya. Jadi H-nya kecil sekali. Nah, saya akan lihat limitnya. Dan yang akan saya lihat ini dibagi H. Kalau saya bentuk ini menjadi apa? Turunan. R aksen T kan? Dan ini adalah kecepatan, betul? Kalau R-nya posisi, turunannya kecepatan. Jadi, vektor kecepatan ini arahnya kemana? Bayangkan, kalau di sini T tambah H naik sedikit. Maka ini tak lain adalah vektor singgungnya, betul? Ini bayangin ini T di sini, T tambah H di sini. Tapi H-nya tuh nggak sepanjang ini. Kecil sekali. Jadi tuh lihat itu. Nanti jadi vektor singgung tuh. Nggak kelihatan kita. Oh, saya gambarnya terbalik. Gambar dulu yang gede. Susah aja sekarang nih mengembalikannya. Gitu ya. Jadi kalau antara H yang sangat kecil, titik T di sini, T tambah H naik sedikit, maka vektornya itu jadi vektor singgung. Dengan demikian, V itu atau turunan dari fungsi vektor itu tak lain sama dengan vektor singgung. Ya. Kalau ini belum singgung karena gambarnya gede. Antara H-nya cukup gede. Ini H-nya harus menuju 0. Jadi titiknya dekatan sekali. Nah ini jadi arah V adalah sama dengan vektor arah, atau jangan gini, jangan arah V. V adalah sama dengan vektor arah. Apa ya katakannya? Vektor arah dari garis singgung. Dari garis singgung terhadap fungsi R semula. Ya, V itu pokoknya arahnya garis singgungnya. Kalimatnya pusing lah. Bahasa Indonesia dikasih C terus sih dulu. Oke. Satu lagi, kalau dianalisis lebih lanjut ya. Turunan dari V itu A. Maka A itu akan tegak lurus lengkungan ini. Ini A-nya. Saya nggak susah gambarinnya lagi di sini. Udah aja percaya. Jadi kalau ada lengkungannya gitu, A-nya tuh ke sana. V-nya tuh ke sana. Ini gerak partikelnya yang ini. Partikelnya yang hitam. Nah, gerak partikel ke sana, maka V-nya tuh vektor singgungnya, A-nya itu tegak lurus terhadap vektor singgung. Ke dalam lengkungannya.
Begitulah teorinya, kita lihat sekarang soal-soalnya. Oke. Coba ya, kita lihat soal ke-1. Coba. Sebuah titik bergerak sepanjang lingkaran berjari-jari R. Aduh, agak nggak bagus nih. Karena R itu untuk vektor posisinya. Tapi nggak apa-apa. Nanti vektor posisinya di bawah saya pakai huruf yang lain. Kalau tadi kan ini vektor posisinya tuh R gitu ya. Yang ini nanti vektor posisinya jangan pakai R. Karena R untuk jari-jarinya. Ini R tentunya ya, salah juga nih, R. Saat awal berada di sini. Posisi titik P-nya, kemudian bergerak melingkar. Tentukan kecepatan dan percekapatannya pada saat T sama dengan setengah. Iya, saking cepatnya gitu. Untuk menentukan kecepatan, saya harus tahu vektor posisinya dulu, betul? Nanti diturunin. Nah, cari dulu vektor posisinya. Titik P bergerak sepanjang lingkaran. Berarti X dan Y-nya berubah-ubah, betul? Jadi, kita lihat tabel ini. T-nya. Katakan 1 detik, sudut tempuhnya berapa? Omega kan? Kan ini lajunya omega radian per detik. Maka ini katakan salah 1 detik ini sampai sini. Ini sudutnya omega. Posisi si P, X-nya berapa? Y-nya berapa? X-nya berapa? Ini X-nya tuh. Hah? R apa? R. Posisi X tuh ini. Cos omega ya. Y-nya R sin omega. Tinggi ini. Y-nya. Sin omega. Kalau T-nya 2, sudut tempuhnya berarti udah 2 omega ya. Iya kan, sedetik 1 omega, 2 detik 2 omega sudut tempuhnya. Posisinya ya sama aja, R cos 2 omega. Ini R sin 2 omega gitu. Kalau T sembarang, sudutnya berapa? Hah? Apa? T omega. Atau omega T. Lebih enak ya. Ininya posisinya R cos omega T. Y-nya R sin omega T. Nah, ini adalah posisi setiap saat. Saya tulis di sini. Sudut yang ditempuh setelah T detik adalah, ini pakai, ya. Sudutnya sebesar omega T. Posisinya, saya pakai S, jangan R lagi. Karena R dipakai untuk jari-jari. Posisinya S, yang tadi, R cos omega T, R sin omega T. Posisi, kalau udah tahu posisi, ya kecepatan tinggal turunin aja. Ini diturunkan terhadap T. R-nya jari-jari konstanta. Cos omega T turunannya min sin omega T kali omega. Sin omega T turunannya cos omega T kali turunan ini, omega. Percepatannya turunin lagi. Saat T setengah, masukkan aja T-nya setengah. Gitu ya. Gambarnya tadi kita udah tahu tanpa melihat angka-angka di sini, maka kecepatannya akan sesuai garis singgung ini. Kecepatannya ke sana waktu di sini. Berubah-ubah terus ya, kan namanya juga dilingkar. Kalau sampai sini nanti arahnya ke sana. Jadi kalau gerak melingkar beraturan itu lajunya tetap, arahnya berubah-ubah. Sebagai kecepatan berarti dia kecepatannya nggak konstan.
Yang nggak konstan arahnya ya. Percepatannya ke sini, ke dalam. Ke arah pusat ini A-nya. Ini V-nya. Gitu ya. Oke. Kecepatan tuh arahnya garis singgungnya. Kalau geraknya ke atas, ya garis singgungnya ikut ke atas. Kalau geraknya ke bawah, ya garis singgungnya juga ke bawah. Vektor singgung ya. Kita bahas soal nomor 2 ya. Sebuah titik P bergerak dengan posisi setiap saatnya ini. Nah, oke. Saya buka aja lah pertanyaan. Soalnya biasanya diulang. Oh, nggak diulang. Oke, kita lihat. Pertanyaan, gambarkan grafik lintasan P dan arahnya. Jadi ini sama saja dengan menggambar fungsi parameter ya. X-nya sama dengan 3 cos T, Y-nya 3 sin T. Nah, ini udah dipampangkan. Nah, kita eliminasi seperti biasa T-nya menggunakan hubungan cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T sama dengan 1. Jadi X per 3 pangkat 2 itu adalah cos kuadrat. Y per 2 adalah sin T dipangkatkan 2. Dan ini adalah persamaan elips. Kemudian pada saat awal posisinya di titik 30. Kenapa? Kita lihat soalnya lagi. Oh, lihat aja waktu T-nya 0 ya. Nggak dibilang T-nya. T-nya 0. Kita lihat X-nya 3, Y-nya 0. Oke, ini adalah elips dari pusat ke arah horizontal berjarak 3 ke atas berjarak 2. Nah, lintasannya kenapa seperti ini? Kita lihat awalnya di sini, kita naikkan aja T-nya sedikit. T-nya 0,1 gitu. Maka X-nya 3 cos 0,1 itu positif. Y-nya juga kalau dihitung 2 sin 0,1 positif. Jadi setelah T-nya naik sedikit, dia X-nya harus positif, berarti di kanan, Y-nya harus positif di atas, jadi harus bergeraknya ke sana. Oke. Kemudian pertanyaan yang B. Tentukan kecepatan, laju, dan percepatannya. Kecepatan adalah turunan dari posisi. Nah, kita lihat dia sebagai fungsi vektor, gitu ya. Jadi turunan ini. Nah, tinggal tulis sebagai vektor aja. Turunan ini, koma turunan ini. Gitu ya. X dan Y-nya. Oke. Kemudian laju adalah besarnya kecepatan. Jadi panjang vektor ini. Itu akar dari ini ya. Oke, dan pertanyaan berikutnya, percepatannya. Percepatannya turunan dari kecepatan. Turunkan lagi ini menjadi ini ya. Oke. Itu yang B. Kemudian yang C apa? Tentukan saat kapan lajunya maksimum dan berapa nilainya. Nah, kita lihat lajunya. Lajunya adalah ini, fungsi ini. Kita mau mencari kapan T-nya supaya dia maksimum. Nah, ini pakai kalkulus di semester 1. Kita cari titik batas, titik stasioner, titik ujung. Ini titik ujungnya nggak ada, titik batasnya nggak ada. Kita hanya mencari titik stasioner. Jadi yang turunannya 0. Turunan dari laju ya, bukan turunan dari kecepatan. Karena ditanya berapa lajunya supaya maksimum. Ini kalian percaya aja hitungannya, diturunkan gitu ya. Bentuk akar. Kemudian disederhanakan. Nah, ini dibuat 0, berarti sinnya atau cosnya 0. Berarti terjadi di titik-titik ini. Kalau sepanjang
periode, satu periode aja sampai 2pi gitu ya. Sebenarnya di 2pi juga 0. Sin 2pi kan 0, tapi sin 2pi dengan 0 ya sama aja gitu ya. Oke, ini titik-titik stasioner. Tinggal mau dibandingkan, boleh nilainya cari yang paling besar atau pakai tanda dari DVDT di garis bilangan juga boleh. Tandanya dibuat di garis bilangan itu sebagai berikut. Ini 0, ini 3pi/2, diperiksa tandanya. Pi/2, ini pi, diperiksa tandanya, cari titik maksimum lokal. Kalau ada dua, yang lebih besar adalah jadi maksimum global. Atau dimasukkan aja nilainya. Nilai ini ke lajunya ke sini. Mana yang paling gede. Oke, itu yang C. Yang D, tunjukkan vektor percepatannya selalu menuju titik asal. Kita lihat vektor percepatan adalah ini. Vektor percepatan. Vektor percepatan ini tunjukkan menuju titik asal. Kita lihat ini. Posisinya ini. Jadi suatu saat, nanti ada gambarnya. Nah, ini kalau RT-nya ini posisinya di sini koordinatnya 3 cos T. Kalau koordinat pakai kurung biasa aja ya. Kalau vektor pakai kurung siku. 2 sin T itu vektor posisi bendanya saat, saat T. Posisi percepatannya kita lihat. Ini tak lain minusnya ya. Minus dari vektor posisi. Jadi vektor percepatannya mengarah ke dalam. Ini percepatannya A-nya. Gitu. Berbalikan arah dengan vektor posisinya. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Clara ada? Clara? Clara Antonia? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Iya. Awal Jati Asmoro. Awal Jati Asmoro. Jadi Pak, Hadir. Ya. Hmm. Oke, saya lanjut lagi ya. Ini saya tutup. Satu soal lagi. Diberikan sebuah kurva di ruang dengan persamaannya ini. Nah, apa vektor posisinya? Ya, bisa dianggap gerak partikelnya di ruang dengan posisinya setiap saat adalah ini. Cari persamaan garis singgungnya pada saat T sama dengan 2. Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, saya review lagi. Di kuliah terakhir sudah dijelaskan, ini mau di bidang atau di ruang sama aja ya. Atau mau di ruang gitu. Cuma saya kalau ngegambar di ruang susah. Ini katakan ada partikel bergerak di ruang. Gitu ya. Ke sana. Kalau suatu saat posisinya di sini R, T, baik di bidang atau ruang tergantung posisi, tergantung komponen vektornya, maka R aksen T sebenarnya ini kecepatan gitu ya kalau gerak partikel itu arahnya adalah sama dengan garis singgungnya ya ini RT ini arahnya ke sana RT sama dengan garis singgung di titik tersebut. Nah ini akan kita pakai ya untuk menjawab soal nomor 3. Coba saya buka saja. Oke, oke soalnya udah disalin. Nah, misalkan ini kan ditanya pada saat T-nya 2. Sebenarnya nanti dipakainya agak di bawah. Kita ngelihat pada saat T. Sembarang dulu kalau bekerja. Tapi katakan pada saat T sama dengan 2, dia sampai di sini. Di titik P. Berarti pada saat T-nya 2, saya masukkan ke sini. Posisinya di 2, 4/2, 8/3. Ya.
Kenapa ini saya ulang ya? Oke, ini udah benar ya. Oh, maksudnya ini sebagai vektor posisi R-nya segini, kalau titiknya, titik P itu segini pakai kurung bulat gitu ya. Oke, vektor singgungnya adalah DRDT. Turunkan ini. Jangan yang ini yang diturunkan yang masih dalam variabel. Turunkan terhadap T masing-masing komponen. Kemudian kita hitung DRDT di titik P tadi. Vektor singgungnya, masukkan tadi titiknya 228/3 ke sini. Itu adalah vektor singgung. Nah, yang ditanya adalah persamaan garis singgung. Nah, ingat lagi, kalau mau membuat persamaan garis di ruang, di bidang juga sama aja ya. Rumusan yang di ruang bisa dipakai di bidang juga. Hanya komponen vektornya aja, tinggal dua. Saya ingat lagi, kalau mau membentuk persamaan garis di ruang atau bidang, bisa harus punya vektor arah. Katakan vektor arahnya saya sebut M gitu. Dan titik yang dilalui garis. Titik apa? Z gitu ya. X0, Y0, Z0. M-nya harus diketahui juga. A, B, C misalkan. Nah, maka cara membentuk persamaan garisnya itu adalah kita pilih sembarang titik di garis, katakan titik U gitu ya, sembarang. Maka persamaan garisnya tinggal vektor set U harus kelipatan vektor M. Adalah vektor arah garis harus diketahui, set harus diketahui. Nanti dari sini keluarlah persamaan garisnya. Akan kita hitung di sini ya sekarang. Tapi prinsipnya seperti itu. Pilih titik sembarang di garis, maka vektor set U kelipatan vektor M. Boleh juga vektor U set juga boleh ya. Kalau kelipatan itu kan bisa positif, bisa negatif. Nah, begitu. Coba kita lihat di sini. Titik yang dilalui garis adalah titik P. Yang koordinatnya 228/3 tadi. Ini ya. Ini vektornya, titiknya yang tinggal kurung buka. Kemudian vektor arahnya mana? Vektor arahnya ya ini. Vektor singgungnya. Ini. Jadi kita udah punya ABC-nya. 1, 2, 4. Setnya di sini ya titik P. Oke. Oh, ini di gambarnya P tadi sekian. Caranya tadi ini. Pilih titik sembarang di garis. Saya namakan di sini titik Q. Sembarang titik di garis. Ini salah nih. Aduh, harusnya pakai kurung bulat ya. Kalau titik itu pakai kurung bulat. Kalau vektor, dia dari pusat koordinat ke titik Q. Nah, itu vektor gitu ya. Oh, titik pakai kurung bulat. Maka persamaan garis singgungnya adalah PQ kelipatan vektor arahnya. Ini. Ini adalah PQ. Mau ngitung PQ ini. PQ. Gitu ya. Agak nggak benar, harusnya dikurangi titik P ya. Titik P karena ya bolehlah mau tulis sebagai vektor juga. Nggak masalah. Saya tulisnya sebagai vektor. Nah, ini sama dengan kelipatan U. Kalau mau ini kalau bingung ya titik Q kurangi titik P aja gitu ya. Nah, udah tinggal kita hitung aja. Ini kalau ini posisi 2 tadi 22,8/3. Jadi kalau dikurangi seperti ini mau pakai T atau apa terserah karena T-nya udah dipakai di soal, saya pakai lambda itu huruf yang lain. Nah, nongol lah ini persamaan
parametrik garis dengan parameter lambda. Kalau pengen persamaan simetriknya, ya kita hitung lambdanya. Lambdanya X min 2, lambda dari sini juga Y min 2 per 2, dan dari sini set min 8 per 3 dibagi 4. Baik, itu adalah mengakhiri bab vektor. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya pindah bab.